Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Imam Abul Hasan Asadili. Qala Sayyidi Syekh Abul Hasan radhiyallahu an, la yakmulu alimun fi maqamil ilmi hatta yubtala bi arba'in. Sayyidi Syekh Imam Abul Hasan Asadili beliau menyampaikan, seseorang itu atau seorang alim itu belum sempurna di makomnya ilmu sehingga dia dicoba dengan 4 perkara. Saya bukan orang alim, saya bukan orang pandai, hanya orang yang pengen berbuat kebaikan dengan sedikit apa yang Allah titipkan kepada saya. Beliau menyampaikan akan ada 4 cobaan yubtala bi arba'in untuk menyempurnakan derajat dan makom seseorang. Yang pertama, syamatatil a'da. Orang tersebut tidak akan pernah mendapatkan derajat yang tinggi dan kemuliaan sampai dia pernah dihina oleh para musuh-musuhnya. Maka hakikat penghinaan itu sebenarnya bukan merendahkan dirinya, tapi justru merendahkan mereka yang mengeluarkan kalimat itu dari mulutnya. Pak Son Haji datang ke pondok. Saya bilang, Pak Son, kalau harus ada kisos, katakanlah yang saya sampaikan itu Anda anggap serius, bukan guyonan, walaupun Anda menyampaikan kepada saya bahwa itu murni guyonan. Katakanlah itu serius, saya memaki Anda. Saya hari ini minta saya dikisos. Bagaimana, Bah? Kalau memang kemarin candaan saya kalimat itu Anda anggap sebagai sebuah keseriusan, tolong maki saya dengan kalimat yang sama dari mulut jenengan. Beliau menolak. Saya bilang, tolong Anda maki saya dengan kalimat yang sama. Kalau kalimat goblok yang saya sampaikan itu sebuah makian, tolong maki saya dengan kalimat yang sama supaya hisab saya ringan, dihapuskan oleh Allah di akhirat. Akhirnya beliau menyampaikan, Miftah goblok saya terima, sah. Dosa saya selesai, dosa karena Anda sudah memberikan maaf kepada saya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan jutaan orang di Indonesia yang memaki saya dengan kalimat yang tidak pantas, dengan kalimat yang melebihi kalimat goblok yang saya sampaikan saat itu? Apakah saya marah? Satu malam Bunda marah sama saya karena malam itu saya mengangkat tangan, saya minta kepada Allah, ya Allah ya Rob, ampuni semua kesalahan saya, ampuni semua kekhilafan saya, ampuni semua kemaksiatan saya, ampuni semua dosa saya. Yang pertama, amin. Kemudian yang kedua, ya Allah ya Rob, banyak orang di luar sana menganggap saya tidak berbakti dengan kedua orang tua saya. Saya dianggap menyanyiakan kedua orang tua saya. Apakah itu hak atau batil hanya orang tua saya dan Engkau yang tahu ya Allah. Malam hari ini saya memohonkan kepadamu ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua saya, ampuni kesalahan mereka, ampuni kekhilafan mereka ya Allah. Kemudian saya lanjutkan amin. Yang ketiga, kemudian saya mengangkat tangan kembali berdoa sebelum tidur, ya Allah ya Rob, malam hari ini kami mohonkan kepadamu, ampuni semua dosa-dosa orang yang mencintai saya ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang menyayangi saya ya Allah, ampuni dosa-dosa semua orang yang mendukung saya ya Allah. Amin. Sampai doa ketika itu Bunda masih bisa mengaminkan dan mengiyakan doa saya. Sampai kemudian yang keempat, saya angkat tangan saya lebih tinggi dengan menyampaikan, ya Allah ya Rob, ampuni semua dosa-dosa orang yang menghujat saya ya Allah,
Ampuni semua dosa-dosa orang yang membuli saya ya Allah. Ampuni semua mereka ya Allah, atas kesalahan dan kekhilafan mereka ya Allah. Saat itu bunda protes sama saya. Kenapa abah masih mendoakan mereka? Kenapa abah masih memohonkan ampun atas dosa-dosa mereka? Saya jawab, bunda, abah nggak pernah memiliki hati untuk membenci siapapun. Saya tidak pernah mau bermusuhan dengan siapapun. Saya akan doakan semua orang yang memusuhi saya. Saya akan doakan semua orang yang menghujat dan membuli saya. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Bunda protes sama saya, enggak, abah nggak boleh melakukan itu. Saya akan lakukan itu. Karena kalau abah tidak mengikhlaskan hujatan, makian, bulian mereka, itu akan menjadi satu hal beban bagi mereka di yaumul hisab. Abah nggak mau menjadi wasilah sesama muslim menjadi jalan mereka masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Toh kemudian yang kita lakukan Allah kasih hikmah. Begitu banyak hikmahnya. Pak Son Haji kaya, sekarang banyak orang lewat di depan pondok, Gus Miftah tolong goblokan saya. Gus kula pengen digoblok-gobloke. Gus mang dadeke kula kaya Son Haji. Malah santri saya bilang, Mbak, kalau tahu digobloke abah jadi kaya, mbok kula duyuwi mawon mboten napa-napa, Pak. Jenengan kabeh ra perlu tak gobloke, muga-muga sugih kabeh. Tidak akan pernah sempurna makam dan kedudukan seseorang sehingga dia pernah dimaki, dihina, dibully, dihujat oleh musuh-musuhnya. Dan demi Allah, demi Rasulullah, semua orang yang menghujat saya tidak pernah saya anggap sebagai musuh saya. Semua orang yang pernah membuli saya tidak pernah saya anggap sebagai orang-orang yang berhutang dosa kepada saya. Karena saya meyakini du'aul mar'i li akhihi kadu'aihi li nafsihi. Doa seseorang kepada saudaranya itu seperti halnya dia mendoakan dirinya sendiri. Tadi nyuwun sewu, semarah-marahnya kita jenengan semuanya atas peristiwa ini, tolong jangan pernah berdoa jelek untuk orang lain. Karena doa kita kepada orang lain itu seperti halnya kita mendoakan diri kita sendiri. Maka saya tidak pernah berani mendoakan orang lain menikah lagi.